Oke, pemirsa dan sanak semuanya di Payakumbuh, khususnya di Sumbar umumnya, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dengan bintang tamu kita, Ibu Suci. Saya masih grogi, ini bawaan nafas-nafas Bawaslu masih ada. Beliau ini pimpinan saya di Bawaslu dan satu divisi. Bayangkan itu, divisi yang paling mendebarkan pengawasan Humas dan Hubal. Itu ya Bu ya divisinya. Oke, kembali lagi kita ke yang tadi Ibu menghabiskan waktu di Jambi sana. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, gimana sih prosesnya hingga menjadi pengawas, menjadi orang terpercaya di Bawaslu Kota Payakumbuh. Itu ceritanya gimana Ibu? Apa itu jalur tersesat atau jalur sebenarnya itu? Kenapa? Apa ada hubungannya gitu? Jalur tersesat bisa dipakai kedua-duanya ya. Bisa dipakai kedua-duanya. Iya, memutuskan untuk datang ke Payakumbuh dan jadi penduduk Kota Payakumbuh ini. Iya. Itu setelah menikah ya. Setelah menikah saya sudah memiliki KTP di sini. Dan 2012 itu hingga akhir 2012 saya masih berkegiatan di KKI Warsi. Setelah itu karena ini ya sudah punya baby saat itu, jarak jauh kan, di penempatan saya terakhir itu di Solok Selatan. Solok Selatan dulu? Ya, karena di Solok Selatan itu masih ada juga, saya lebih fokus waktu itu pendampingan masyarakatnya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Nah, hutan desa dulu, kalau di kita kan satu-satunya hutan di Sumatera Barat, hutan nagaranya itu yang pertama keluar SK dari Kementerian Kehutanan itu ada di Solok Selatan. Nah, setelah itu resign dan ada beberapa kegiatan di sini, kembali dengan teman-teman di Nurani Perempuan lagi. Nah, awalnya bukan di Panwaslu Kota Payakumbuh nih Pak Aryo. Saya mulainya dari bawah loh. Saya mulai dari pengawas TPS enggak? Panwascam. Panwascam? Iya. Berarti saya juga pernah Panwascam loh. Oh iya ya? Iya. Siapa sih yang milih saya waktu itu, saya lupa. Siapa ya? Siapa ya? Jadi itu dari Panwascam itu waktu Pileg 2019? Oh enggak, 2000 berapa itu? 2014 ya? 14 ya? Nah, saya ini ikut, alhamdulillah lulus. Panwascam kecamatan? Payakumbuh Barat. Payakumbuh Barat, waduh iya. Payakumbuh ini ya, daerah seksi sekali ini. Dapil 1 ya, Dapil 1. Dan saya dulu satu perempuan di sana, ada Pak Miko, kenal ya, iya. Pak Miko, terus Pak Zul. Pak Zul, ya. Di usia berapa Ibu waktu itu menjadi Panwascam di Payakumbuh Barat? Ya, masih muda. 27. Iya, dan setelah itu saya coba, sudah selesai, kita coba. Awalnya gini, obrolan saya masih ingat nih kalimat Pak Miko. Ayo Ci, besok kita coba di Panwaslu Kota. Saya itu berada dalam melakukan pengawasan rekap di kantor kecamatan. Ayo kalau iya kita sama-sama gitu. Tapi beliau nggak ikut ya. Nggak ikut. Saya ikut, alhamdulillah gol di Panwaslu Kota Payakumbuh pada pemilihan gubernur 2015. Terus saya yakinkan diri bahwa ini loh style saya, dan saya mencoba untuk serius, dan saya mencoba untuk pelajari buku-buku politik, undang-undang kepemiluan ya. Dan undang-undang politik juga saya pelajari itu, dan tentunya saya juga disupport habis oleh orang tua dan suami saya. Nah, saya sering diskusi juga di rumah bagaimana nih tentang politik, tentang penyelenggara, tentang pemilu dengan suami di rumah. Ya, sampai hari ini saya alhamdulillah diberi amanah yang bagi saya sangat luar biasa ini. Ya, mesti saya laksanakan semaksimal mungkin karena amanahnya cukup luar biasa. Ini luar biasa Ibu, menariknya dari Batu Sangkar ke Jambi, terus ke Solo tadi kan, menjadi pengawas sekarang di Payakumbuh. Ini Ibu nekat sekali ini ini kota saya ini Ibu. Kota saya. Berani-beraninya Ibu menjadi pengawas, mengawasi masyarakat kami ini dalam tanda kutip di Payakumbuh. Apa sih yang membuat Ibu
motivasi nekat gitu, ingin sekali mengawasi masyarakat dan mengawasi peserta pemilu di Kota Payakumbuh ini. Kenapa sih nggak di Batu Sangkar saja, Bu? Kan lebih aman. Kalau dibilang jalannya, mungkin ini sudah jalannya ya Pak. Udah jalannya ya, kalau jalannya pasti kan. Iya, udah tapi jalannya. ceritanya tentu ada. Ada cerita. Awalnya emang benar, ini saya bisa nggak ya gitu. Iya. Ini saya bisa ya. Saya itu mengenal geografisnya Kota Payakumbuh ini, itu didampingi sama suami saya nih Pak Rio. Saya muter-muter jalan-jalan gitu kan. Berarti ada dukungan dari suami ya? Ini batasnya Payakumbuh Barat ini di mana ya? Ini di mana ya? Ini di mana ya? Karena kita kalau masuk ke daerah tentu kita harus tahu dulu geografisnya. Geografis, terus kultur. harus tahu dulu budayanya seperti apa. Karakter masyarakatnya karakter include di sana, 7 unsur kebudayaannya di sana, dan saya harus masuk ke ini, tentu tidak harus memisahkan diri dengan masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh. Saya pelajari itu dan saya punya beberapa sudah saya anggap saudara lah ya di Kota Payakumbuh, untuk saya bisa ngobrol dan bisa akhirnya ya seperti ini Pak Rio, banyak hal. Dan satu hal, siapapun yang menjadi tim saya dulu di Panwaslu Kecamatan, terus apapun yang menjadi rekan-rekan saya dalam posisi pekerjaan, baik itu di Panwascam dan di Panwaslu Kota, itu adalah saudara saya. Saudara, itu menariknya gini Bu, Kecamatan Payakumbuh Barat itu, semua orang di Kota Payakumbuh itu tahu gimana Payakumbuh Barat identik dengan pasar, identik dengan maaf tanda kutipnya kecamatan yang keras lah gitu kan. Banyak dari dulu kultur masyarakat di barat ini, apalagi yang sekitar pasar, Parit Rantang dan segala macam itu akan agak keras. Ibu seorang perempuan berani masuk ke sana. Itu gimana ceritanya? Nggak ada ketakutan gitu? Ini konteksnya dalam proses menjalankan amanah ya Pak Rio. Kalimat yang saya selalu berkeyakinan, melangkah itu ketika itu sebuah kebenaran, saya tidak tidak mundur. Pak Rio mungkin sudah tahu ini. Ya, sudah tahu, nanti kita bahas yang itu. Bahas ini ya. Nah, sepanjang itu regulasi yang saya sampaikan, tentu kita tidak boleh berkeras-keras juga. Makanya tadi ilmu antropologi saya dengan kondisi pekerjaan saya hari ini sangat berguna bagi saya. Bagaimana saya harus memahami masyarakat itu dulu. Misalnya saya berhadapan dengan partai politik yang ini, atau masyarakat tim kampanye, pelaksana kampanye misalnya yang ini ya, dan saya nggak mungkin dengan kekerasan gitu. Saya pasti akan menjelaskan secara komunikasi yang baik kepada semua masyarakat tim kampanye, dan apa saja yang saya temui dalam proses menjalankan amanah itu maupun dengan stakeholder. Nah, itu mungkin kuncinya Pak Rio, kenapa saya juga alhamdulillah lancar saja berkegiatan meski melaksanakan. Ini takut nggak ya? Takut mungkin awalnya pasti kan? Kampanye gitu pasti nggak mungkin, tapi saya yakinkan, saya istighfar, dan saya bisa melaksanakan ini dengan baik ya. Tentu tidak lepas dari ridhonya Allah ya, menjalankan saya diberikan ini, dan saya hanya minta pertolongan dengan Allah, ya sudah saya jalani. Ini menarik Bu, menjadi anggota Panwascam itu berapa kali periode sehingga Ibu akhirnya menjadi salah satu pimpinan di Bawaslu Kota Payakumbuh? Panwascam berapa periode? Satu kali. Ya. Langsung. Mungkin Pak Rio nanti juga bisa ini. Satu kali. Saya masih banyak belajar ini. Oke, satu kali kemudian Ibu daftar menjadi di Bawaslu Kota Payakumbuh. Panwas dulu ya. Belum menjadi organik ya, belum menjadi badan. Kemudian diterima. Itu gimana ceritanya bisa diterima? Ada suatu khusus nggak Ibu ya? Trik khusus nggak sehingga bisa lulus menjadi anggota Bawaslu Kota Payakumbuh? Padahal waktu itu yang saya tahu kan yang daftarnya nggak 1, 2, 3 orang, kan banyak itu. Ya, triknya itu tadi Pak Rio. Kenapa Ibu terlalu percaya diri gitu? Percaya diri enggak. Cuma ikut proses saja. Ikuti proses. Ya, proses pendaftaran saya harus meyakinkan diri, semuanya harus apa sih berkas-berkas yang mesti ini saya lengkapi dengan baik, dan saya tetap
belajar karena nggak mungkin karena tes ya, Iya. dibaca undang-undang pasal sama macam gitu ya. Oh ini tentang pilkada ini undang-undang nomor berapa sih, itu pasti. Iya. Jadi saya membaca dan ketika wawancara saya banyak lebih menyampaikan tentang praktek saya ketika menjadi panwascam. Emang sih ada juga yang nanya, ini perempuan. Saya itu tes menuju Bawaslu Panwas Kota Payakumbuh itu saya lagi hamil anak kedua loh Pak Aryo. Hamil anak kedua? Iya, jadi saya ingat salah seorang pimpinan saya waktu itu, ini bagaimana nanti membagi, dia mungkin ngetes gitu ya. Terus bagaimana pembagian kerja, dan saya bilang, dan tentunya ini tidak menjadi penghalang bagi perempuan gitu ya. Kodratnya sebagai perempuan untuk melahirkan, itu kodrat yang wajib dilaksanakan. Alhamdulillah saya lakukan itu dengan baik. ASI anak juga cukup 2 tahun gitu ya, dan yang penting adalah support dari keluarga. Oke, ada nggak Ibu perasaan kikuk atau minder sebelum mendaftar di Bawaslu Kota Payakumbuh? Soalnya gini, yang daftar kan banyak. Ibu dari kota sebelah. Ini saya diterima nggak ya? Ini saya mendaftar di sini diterima nggak ya? Saya bukan asli di sini. Saya perempuan, sedang isi. Ada nggak perasaan-perasaan minder atau kecemasan pertama itu, Bu? Ada, mulai dari tes di Panwascam dulu seperti itu Pak Rio. Sudah ada ya? Iya, saya juga, sehingga tim saya itu, dulu saya tinggal di Balenan 2 itu, ada yang terpilih itu Pak Zul nyari, di mana Suci ini siapa sih ya, gitu-gitu. Dan akhirnya kami menjadi tim hebat di Panwascam, dan di Panwaslu Kota Payakumbuh juga ada kecemasan itu, bisa nggak ya, ada, terus ini gimana ya, yang ikut banyak gitu ya, tapi ya itu dia, saya ikuti proses yang ada Pak Rio, dan saya keyakinan tentu kita harus punya tekad ya, kita bisa melewati ini gitu, usaha semaksimal mungkin gitu. Pasti ya soalnya begini, saya juga dulu waktu mendaftar Panwascam nih Bu ya, ada perasaan minder gimana ya saya diterima nggak ya, sebelum diwawancara saya udah, waduh gimana ini ceritanya, saya gondrong ini itu, tapi pas diwawancara ternyata yang saya bayangkan nggak sesuai dengan yang saya takutkan. Ternyata yang tim yang wawancara waktu itu Bu Suci, Pak Kadafi, Bu Don, ternyata cair juga. Akhirnya alhamdulillah saya diterima. Saya nggak ngerti kenapa saya diterima, tapi sangat terima kasih itu karena mengangkat derajat saya akhirnya. Tapi kita bahas nantilah setelah ini Bu ya, setelah kita rehat sejenak. Apa sih ngapain sih Ibu Suci ini di Bawaslu? Kita bahas setelah yang berikut ini.